Sambil nunggu, kita dimulai saja ya, karena waktunya Baik, juga Pak. terbatas. Iya, Pak. Mungkin untuk sesi hari ini kita sebagian untuk kita diskusi, nanti sebagian lagi bisa off ya untuk paling tidak latihan ya, latihan membuat, tentang proposisi. Pertemuan kita yang kedua adalah pengenalan tentang konsep dasar penelitian ilmiah. Kita masih umum nih, satu pertemuan lagi minggu depan kita akan masih membicarakan hal-hal yang sifatnya umum yang bisa digunakan untuk penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif supaya ini dasarnya relatif bisa memenuhi pemahaman awal dulu ya. Target kita hari ini paling tidak nanti kita bisa membedakan makna pengetahuan, makna ilmu pengetahuan atau science. Dua istilah ini yaitu istilah pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu biasanya banyak dibicarakan ya atau diwacanakan ketika seseorang membahas tentang filsafat ilmu pengetahuan atau metodologi ilmiah. Kemudian yang kedua, kita juga bisa berbicara nanti tentang sikap kritis dalam pengembangan ilmu ya. Nanti kita coba diskusi tentang apa sih yang disebut dengan berpikir ilmiah, ciri-ciri berpikir ilmiah seperti apa, itu nanti kita akan ulas dengan harapan paling tidak nanti kita memiliki dasar untuk mencoba menumbuhkan kebiasaan atau budaya berpikir ilmiah. Yang paling penting di dalam pertemuan kita hari ini adalah memahami tentang makna dasar dari istilah konsep, teori, pernyataan atau proposisi, dan penjelasan. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika kita membuat laporan penelitian atau skripsi itu, maka yang akan pertama kali dikoreksi atau dikritisi itu adalah tentang konsep yang digunakan. Misalnya konsep yang digunakan dalam judul, kemudian juga proposisi yang dimunculkan di dalam latar belakang, atau teori nanti yang akan digunakan. Nah, oleh karena itu, konsep dasar ini kita harus memiliki pemahaman dasar lah ya, paling tidak, supaya nanti kita ketika melangkah ke laporan penelitian atau pembuatan proposal skripsi itu kita tidak terlalu gamang atau tidak terlalu kabur ya untuk menuangkan ide dan gagasannya. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan pertama, bahwa intelektualitas manusia itu menjadi pembeda ya, antara manusia dengan hewan. Bahkan saya kemarin menekankannya itu adalah pembeda utama antara kita dengan yang lain itu, sesama manusia ini, itu pada isu kreativitasnya. Jadi di dalam ilmu manajemen sumber daya manusia, itu kita kenal ada istilah human capital. Nah, modal kemanusiaan itu menjadi hal utama di era sekarang. Kalau dulu Indonesia itu sangat mengandalkan kepada natural capital ya, modal sumber daya alam. Misalnya kita suka mengagung-agungkan tentang barang tambang, batu bara, atau minyak bumi, dan lain sebagainya. Itu yang namanya sumber daya alam. Kemudian ternyata hari ini kita berlomba untuk menjaga kemartabatan bangsa itu bukan berapa banyak sumber daya alam yang kita punya, tapi berapa kreatif manusia itu mengelola sumber daya alam tersebut. Nah, di sini yang menjadi penting itu adalah modal kemanusiaan. Dan di antara modal kemanusiaan itu aspek kreativitas dan inovasi. Jadi, untuk bicara tentang modal kemanusiaan, kita bisa mengenal beberapa istilah lah ya. Mungkin nanti teman-teman bisa menggali lebih jauh tentang istilah-istilah tersebut. Misalnya tentang knowledge, pengetahuan, ability, skill, education, training, experience, dan termasuk judgment atau wisdom. Nah, jadi di antara kehebatan manusia itu adalah dia punya kearifan di dalam mengambil keputusan. Dan ingat kemarin kita sudah bicara bahwa proses untuk sampai pada pengambilan keputusan yang tepat itu membutuhkan analisis dari kita sendiri ya. Secara internal kita harus melakukan analisis. Kalau kemarin mah dicontohkan misalnya
Ketika kita berhadapan dengan menu makanan di sebuah restoran atau di meja makan kita, maka kan kita harus menganalisis tuh kan, apa sih yang harus kita konsumsi hari ini? Kemudian berapa banyak yang harus dikonsumsi? Dan jenisnya apa saja yang bisa dikonsumsi oleh kita untuk hari ini. Nah, itu proses mengamati, proses menelaah yang kemudian kita ngambil kesimpulan bahwa saya harus makan atau tidak. Jika atau andai pun harus makan, saya berapa banyak harus mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, judgement seperti itu, pengambilan keputusan seperti itu, kearifan mengambil keputusan seperti itu membutuhkan prosesi penalaran. Kemarin kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa karakter makhluk seperti itu, itulah yang disebut dengan manusia peneliti atau homo researcher kemarin itu. Jadi kita sudah memposisikan bahwa sebenarnya setiap saat kita adalah seorang peneliti. Paling tidak dalam bahasa peneliti yang alamiah ya, yang sederhana. Misalnya seorang guru, dia pasti mengamati tuh siswa tuh seperti apa karakternya, kemudian tingkat partisipasi belajarnya seperti apa. Kemudian kalau di kelas atau lagi Google Meet seperti ini, aktivitasnya seperti apa. Maka seorang guru atau seorang tenaga pengajar atau dosen itu akan menelaah, meneliti untuk ngambil kesimpulan nanti di akhir perkuliahan ini siapa yang dapat nilai grade tertinggi dan siapa yang grade-nya adalah menengah dan siapa yang grade-nya di bawah. Jadi sebenarnya guru pun adalah seorang peneliti, walaupun penelitiannya adalah sepintas atau yang sederhana. Orang tua juga demikian. Orang tua adalah seorang researcher, orang tua adalah seorang peneliti. Dia bisa mengamati karakter anaknya dari hari ke hari, kemudian sampai dia bisa menyimpulkan sebenarnya anaknya itu termasuk anak yang sudah bisa mandiri atau belum. Nah, khusus tentang kita, misalnya yang terkait dengan profesi kita, baik itu nanti lulusan dari broadcast atau jurnalis, ya kita juga ternyata posisi sebagai jurnalis itu akan dituntut dan tertantang untuk menjadi seorang peneliti juga. Paling tidak mengamati detil-detil fakta yang kemudian harus disimpulkan, kan begitu. Nah, inilah yang menjadi alasan atau argumen kita selama 2 pekan ini untuk mengatakan bahwa sesungguhnya setiap orang itu punya bakat sebagai peneliti. Hanya masalahnya nanti adalah supaya karakter penelitian kita itu adalah berwibawa, maka dibutuhkan pengetahuan-pengetahuan dasar atau konsep-konsep dasar. Yang berikutnya juga adalah langkah-langkah metodologis yang ada kaitannya dengan penelitian itu sendiri. Jadi perkuliahan tentang metodologi penelitian ini adalah dalam rangka memperkokoh kemampuan kita atau bakat kita sebagai seorang peneliti supaya menjadi seorang peneliti yang profesional. Karena pada dasarnya kita adalah punya bakat untuk meneliti, kan begitu. Nah, sebagai gambaran awal, apa sih yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan itu sendiri? Ilmu pengetahuan adalah salah satu kajian yang memang luas gitu kan. Bahkan kadang-kadang dibicarakan juga dengan atau disandingkan dengan pengetahuan. Apa sih yang dimaksud dengan pengetahuan? Apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan? Atau terjemahannya dari sains? Kemudian sisi yang lain ada yang disebut dengan filsafat. Oke lah, untuk filsafat mungkin kita akan abaikan sedikit. Tetapi inti yang menjadi penting adalah bahwa sudah cukup banyak definisi. Yang disebut pengetahuan itu terjemahan dari knowledge, itu sesuatu yang kita bisa serap informasinya dari satu pengalaman. Jadi nanti di sini ada rujukannya di daftar pusaka itu Pak Yuyun Surya Sumantri. Jadi beliau mengatakan bahwa pengetahuan itu adalah gagasan atau ide yang terserap dari proses pengalaman kita. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan, kemudian kita tahu, itu ada mobil, itu ada beca, kemudian itu ada kereta api, itu ada pesawat terbang.
Nah, hal-hal yang tadi itu kemudian kita sampaikan kepada orang yang ada di rumah, maka informasi yang disampaikan kepada anggota keluarga itu disebutnya pengetahuan. Jadi pengetahuan itu sifatnya adalah pengalaman, kemudian informasinya bersifat sporadis ya, apa aja bisa didapat, apa aja bisa kita miliki, dan apa saja kita bisa sampaikan pada orang lain. Bedanya dengan ilmu pengetahuan, atau disebut juga kadang-kadang sains, atau dengan istilah pengetahuan ilmiah, pengetahuannya itu adalah hasil dari sebuah riset atau dari sebuah penelitian atau penelaahan. Dengan kata lain, kalau pengetahuan, knowledge, itu didapat hasil dari pengalaman. Apa yang kita jalani, apa yang kita alami, kemudian kita fahami, maka itulah inspirasi yang masuk ke dalam nalar kita, itu yang disebut dengan pengetahuan. Tapi kalau ilmu pengetahuan, atau terjemahan lainnya adalah pengetahuan ilmiah, atau istilah aslinya adalah science, yaitu pengetahuan yang didapat dari hasil penggunaan metode ilmiah. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan itu berlanjut ke apa sih yang dimaksud dengan metode ilmiahnya, kan itu. Ini yang akan membedakan antara seseorang yang disebut dengan peneliti dalam arti peneliti profesional dan seseorang yang punya pengetahuan luas karena dia itu berpengalaman, kan gitu. Kemudian kalau soal filsafat, itu memang proses intelektual yang terkait dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Tapi wilayahnya kita tidak akan ulas lebih jauh ya. Lantas apa sih yang menjadi pembeda gitu ya? Pembeda antara berpikir ilmiah dengan orang yang pemilik pengetahuan. Ini menurut Ranjit Kumar ya dalam bukunya, dan itu kita bisa manfaatkan bahwa beliau menyebutkan paling tidak ada 6 ciri dari penelitian ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah itu didapat dari sebuah pengumpulan data yang sifatnya penuh kehati-hatian ya. Penuh kehati-hatian. Jadi dia ketat. Dari siapa didapat informasi itu, kemudian apakah yang memberikan informasi itu bisa dipercaya atau tidak, kemudian bagaimana isinya, apakah itu benar atau tidak. Jadi penelitiannya tidak sembarangan, informasi yang didapatnya tidak sembarangan. Yang kedua, yang disebut penelitian ilmiah itu adalah penelitian yang datanya itu terkendali. Makanya di dalam metode kuantitatif itu biasanya dikatakan bahwa penelitian ilmiah itu berdasarkan data yang terkuantifikasi. Terkuantifikasi itu artinya terukur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan misalnya, dia sakit. Nah, pertanyaannya adalah, berapa tingkat suhu yang disebut seseorang itu dikategorikan sakit? Apakah 36 derajat, 37 derajat, atau 40 derajat? Nah, kan begitu. Nah, seseorang yang memiliki data bahwa suhu tubuh seseorang itu adalah di atas 40 derajat, yang kemudian dia berani bilang bahwa orang itu sedang sakit, maka penyimpulan data tersebut itu adalah data yang terkuantifikasi. Datanya yang terukur jelas. Jadi kalau ada orang yang bicara tentang bahagia juga, misalnya di sini Pak Ridwan Kamil pernah membuat semacam indeks kebahagiaan orang Kota Bandung. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan bahagia, kan begitu? Kalau bahagia itu diartikan dengan senyum, tertawa, dan lain sebagainya, itu susah dikontrol karena banyak orang yang tertawa padahal dia itu bukan sedang bahagia, ya. Atau ada orang yang menangis juga belum tentu dia sedih. Kan kena cabai juga air mata keluar, kan orang itu meneteskan air mata. Kemudian orang yang baru menikah juga dia kadang-kadang menangis. Nah, menangis di situ definisinya kan bukan berarti sedih. Atau meneteskan air mata bukan berarti sedih. Oleh karena itu kalau ada orang bertanya
bahwa Indonesia itu atau Kota Bandung memiliki indeks kebahagiaan yang baik. Pertanyaannya adalah berapa derajat kebahagiaan orang Kota Bandung? Kalau misalnya terkuantifikasi dalam angka, misalnya 90%, maka data tersebut atau kalimat tersebut itu bisa disebut ilmiah. Sekali lagi, jadi yang disebut dengan ilmiah itu, selain datanya itu didapat dengan penuh kehati-hatian, teliti, ketat, tidak sembarangan, tetapi juga bahwa data yang kita punyai itu adalah data yang terkontrol, terkuantifikasi. Dengan kata lain pula, bahwa jika kita punya data yang sama di tempat yang lain selain di Kota Bandung, maka kesimpulannya harus juga sama, begitu. Karena yang namanya penelitian ilmiah bisa diduplikasi di tempat lain dengan hasil kesimpulan yang juga harus serupa. Kalau penelitian di A kesimpulannya A, sementara dipindahin ke B dengan tema yang sama, dengan instrumen yang sama, tapi kemudian kesimpulan menjadi C dan D, maka kesimpulan yang pertama dan kedua itu menjadi diragukan secara akademik. Kemudian yang ketiga, bahwa yang disebut berpikir ilmiah itu pola pikirnya sistematis. Nah, makanya nanti ketika kita membuat laporan penelitian ya, atau membuat skripsi, mulai dari latar belakang, maksud dan tujuan, target, kemudian juga hipotesis, sampai pada kesimpulan di akhir, di bab terakhir, itu harus saling berkaitan. Sederhananya nih, nanti kalau dalam sidang skripsi, kalau maksud dan tujuan di bab 1 itu ada 2 poin, maka di kesimpulan juga harus ada 3 poin juga. Diulangi, kalau misalnya di bagian latar belakang itu ditunjukkan maksud dan tujuan itu ada 3 poin, maka di kesimpulan yang 3 poin tadi itu harus terjawab. Ada 3 poin juga. Jadi orang berpikir sistematis itu adalah ketika maksudnya ada 3, maka targetnya pun juga harus ada 3. Jadi jangan sampai maksudnya di penelitian awal atau di latar belakang maksud dan tujuannya ada 2, tahu-tahu di kesimpulan ada 3. Pertanyaannya yang ketiganya itu milik siapa? Kan tidak niat ke situ gitu loh. Nah, oleh karena itu, yang disebut berpikir sistematis itu harus ada kesinambungan ya antara latar belakang, kemudian tahapan penelitian sampai pada kesimpulan. Yang keempat, data yang didapat itu harus valid atau sahih ya, atau tepat, harus benar, harus sah. Jadi kalau menanyakan tentang budaya belajar di Stikom, harus ke mahasiswa Stikom. Kalau mau bertanya tentang bagaimana budaya belajar di mahasiswa sastra, ya harus nanya ke Fakultas Sastra. Kalau mau bertanya tentang masalah anak remaja, ya juga harus ke anak remaja. Ya. Nah, ini yang disebut dengan pengambilan data yang tepat, valid dalam pengertian bahwa informannya itu memang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian itu. Kemudian aspek yang keempat, bahwa berpikir ilmiah itu harus empirik. Mohon maaf, empiris dalam pengertian itu bisa orang mengamati dengan cara yang sama dan kemudian hasilnya sama, itu empiris. Makanya di Indonesia ketika ada orang yang mencoba mempolisikan gara-gara dia bermimpi gitu kan. Saya bermimpi ketemu Rasulullah kemudian bla 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 begitu kan ya. Itu ada beritanya itu. Kemudian ternyata ada yang pihak tersinggung dan orang yang bercerita tentang mimpi ketemu Rasulullah itu kemudian diadukan ke polisian. Pertanyaannya siapa yang bisa mengadili mimpi orang? Nah, mimpi itu teralami oleh si A, tapi tidak empiris dan tidak bisa diuji bahwa mimpinya itu benar atau tidak oleh orang lain gitu. Kan susah itu. Jadi susah itu meneliti tentang mimpi orang, apakah dia bermimpi mimpinya itu sesuai dengan yang dibicarakannya atau tidak, kan susah. Nah, kalau sudah hal yang serupa itu, maka ini tidak bisa diteliti. Kalaupun mau diriset,
mau diteliti, maka inilah yang kemudian menjadi perdebatan apakah psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu adalah sains atau pseudoscience. Itu minggu kemarin kita sudah cerita ya. Dan perdebatan itu cukup panjang. Yang kemudian ya perkembangan berikutnya bahwa psikoanalisis itu diakui sebagai pengetahuan. Tapi intinya adalah dengan psikologi analisis diakui sebagai sebuah pengetahuan ilmiah, maka pendekatnya itu tidak bisa dikuantifikasi ya, kuantifikasi berdasarkan metode ilmiah kuantitatif, tapi menggunakan metode kualitatif. Nanti pendekatan behavioristik, fenomenologis atau lain sebagainya ya, termasuk psikoanalisisnya itu sendiri, itu akan bisa digunakan untuk penelitian tentang psikologinya. Tetapi untuk konteks apakah itu bisa dikuantifikasi atau tidak, itu akan menjadi debatable ya, bisa menjadi pembicaraan yang cukup panjang. Hanya garis bawahnya, perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif nanti adalah pada variabel yang ini. Apakah data itu empiris atau tidak? Faktual atau tidak? Bisa dikontrol atau tidak? Nah, kalau misalnya jawabannya itu tidak sama tentang pertanyaan-pertanyaan tadi, maka orang akan bisa memilih bahwa cocoknya dengan metode kualitatif atau metode kuantitatif. Khusus untuk kuantitatif, selain terkontrol yang bisa dikuantifikasi, data ilmiah itu harus empirik. Dan terakhir nanti adalah orang yang berpikir ilmiah adalah berpikir kritis. Nah, ini yang akan menjadi pembeda antara apakah yang dibicarakan itu sebuah produk dari pengetahuan ilmiah atau hanya pengetahuan saja ya, hasil dari sebuah pengalaman. Sebelum dilanjutkan, barangkali ada yang mau ditanggapi? Pak, mau nanya nih Pak. Siap, Mangga Kang. Yang tadi Pak Robius itu ketat tuh maksudnya gimana ya Pak? Ketat dalam soal ilmiah kah atau tentang kita penelitian di luar industri gitu Pak? Ketat gitu Pak. Maksud ketat apa sih Pak? Oke, bagus. Jadi nanti kalau misalnya kita penelitian nih, tahu-tahu data atau angket yang kita sebarkan kemarin itu dan terkumpulkan lagi, ternyata ada beberapa soal yang bolong yang tidak diisi misalnya ya oleh si responden itu. Nah, kita sebagai peneliti harus berani mengatakan bahwa instrumen yang terkumpulkan tadi tapi tidak lengkap itu harus dieliminasi, harus ketat seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dieliminasi, apalagi kalau kitanya berani untuk mencoba-coba, oh kayaknya ini sama deh dengan temennya yang lain, ini jawabannya adalah C misalnya, instrumennya diisi sama kita gitu loh. Berarti di situ kita sudah tidak disiplin dalam pengumpulan data. Ingat, ini sebuah kata-kata yang biasanya muncul di kalangan peneliti, walaupun tidak tertulis. Kalimatnya itu kira-kira begini, bahwa peneliti itu bisa saja salah, tapi tidak boleh bohong. Jadi hasil riset bisa saja salah, tapi tidak boleh dusta atau hoax. Dengan kata lain, kalau misalnya ada data yang terkumpul itu cacat, itu jangan diproses gitu loh. Kalau diproses kita sudah bohong, kita sudah melakukan manipulasi data yang sesungguhnya tidak bisa digunakan sebagai data penelitian, tapi kita gunakan sebagai data penelitian. Atau misalnya, kita mau penelitian, nyebarkan angket 100, tahu-tahu yang muncul yang kembali ke kita hanya 80, 20 orang tuh. Nah kan nggak ada orang tuh yang tahu bahwa kita itu menyebar 100 dan terkumpulnya cuma 80. Di sini, keketatan dan kedisiplinan kita dalam mengumpulkan data dan mensortir data itu menjadi penting. Karena seorang peneliti pada dasarnya mungkin jadi salah dalam menyimpulkan, itu adalah hal yang wajar dalam kaidah ilmiah. Tetapi yang tidak boleh itu adalah dusta atau bohong. Nah, ini yang dimaksud dengan ketat dalam pengertian ilmiah itu. Jadi si koridor kedisiplinan terhadap langkah ilmiahnya, langkah-langkah penelitiannya itu harus disiplin. Begitu, Kang? Oke Pak, baik Pak. Mudah dipahami Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Oke, kita lanjutkan ya. Berikutnya,
karakter ilmu ilmiah itu seperti apa? Ini tambahan saja. Kalau tadi kan dari Ranji Kumar itu ya. Nah, sekarang saya ingin menegaskannya itu bahwa ada beberapa hal yang memang harus dipahami sebagai bagian dari karakter ilmiah. Karakter ilmu ilmiah itu pertama tentatif. Tentatif itu artinya apa? Hari ini kita mengatakan kesimpulannya A. Jika besok ditemukan data baru, atau dalam istilah pengadilan novum baru ya, data baru yang kemudian ternyata dari data baru itu bisa mengubah kesimpulan kita, ya nggak apa-apa. Ya. Jadi yang namanya hasil penelitian itu tentatif. Kalau dalam bahasa filsafat ilmunya, paradigmanya dia bisa mengalami krisis dan kemudian diperbaiki gitu. Jadi karakter ilmu pengetahuan itu yang ilmiah itu tidak kaku dan tidak baku untuk selamanya, tidak. Sebuah penelitian, sebuah kesimpulan dari riset sifatnya adalah sementara sepanjang belum ditemukan dalil baru atau temuan baru. Itu yang satu. Yang kedua, sifatnya memang terbuka, open. Artinya siapapun boleh menguji. Ya. Kalau Karl Popper dia bicaranya itu adalah falsifikasi. Jadi yang namanya hasil penelitian kita, skripsi kita, itu boleh dibongkar siapapun dan kemudian diuji ulang. Benar nggak sih misalnya penelitian si A itu adalah begitu, atau kesimpulannya benar nggak sih? Itu kita harus berani. Harus berani diuji orang, dan kita juga berhak menguji hasil skripsi orang. Jadi sebenarnya mohon maaf ya, nanti kalau misalnya skripsi di kampus kita ini ajukan dengan judul yang sama dari mahasiswa senior kita yang kemarin. Sebenarnya kita boleh bilang itu ke guru pembimbing, Pak, jenis penelitian yang saya lakukan adalah penelitian evaluatif. Mengevaluasi apakah kesimpulan senior saya tentang tema itu benar atau tidak. Datanya kita coba olah lagi dengan data baru, dengan judul yang sama, tema yang baru, dengan karakter jenis riset kita adalah penelitian evaluasi, maka sesungguhnya proposal itu sah sebagai sebuah penelitian skripsi. Fungsinya adalah menguji apakah kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh senior kita kemarin itu benar atau tidak. Cuma memang tradisi di kita kadang-kadang kalau judulnya sama itu dianggapnya tidak boleh gitu. Kadang-kadang begitu. Padahal sebenarnya jika ada skripsi yang menarik menurut kita, judulnya bagus, kemudian masalahnya juga menarik, kita berhak untuk melakukan penelitian ulang dengan tema yang sama. Sepanjang hal yang harus dihindari adalah plagiasinya. Ya, jangan argumentasi latar belakangnya sama, kemudian juga maksud dan tujuannya disamakan dengan kalimat yang seperti, jangan seperti itu. Itu namanya plagiasi, sudah barang tentu itu terlarang. Tapi intinya adalah menguji masalah yang sama yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Itu adalah hak dari seorang peneliti. Karena penelitian ilmiah sifatnya terbuka. Dan kemudian penelitian ilmiah itu ya karena memang sifatnya tentatif, dia sustainability. Jadi dia akan berkembang. Walaupun berkembang bukan berarti linear. Ingat, pengetahuan itu tidak berkembang linear. Mungkin sifatnya ada yang turbulensi atau sporadis ya. Kemana aja dia, yang namanya pengetahuan itu tidak terduga. Kan otak-otak kita itu ada yang berpikir A, berpikir B, berpikir C. Itu susah ditebak. Tapi itulah pengetahuan. Dia akan berkembang sesuai dengan imajinasinya masing-masing kan begitu. Dan yang harus difahami bahwa sebuah penelitian dengan kesimpulannya yang tertentu itu sesuai dengan teori yang digunakan. Atau kita sebutnya adalah paradigmatis. Jadi kesimpulan A itu bisa jadi benar A kalau menggunakan teori yang A. Tapi kalau dilihat dari teori B, bisa jadi kesimpulannya beda. Contohnya kalau misalnya bicara tentang agenda setting dari sebuah pemberitaan, kan itu kesimpulannya bisa beda-beda. Tergantung kepada sudut pandang framing yang digunakannya kan begitu. Ini artinya bahwa hati-hati bahwa sebuah kesimpulan itu memang pertama nanti ada landasan teorinya, ada teori yang digunakannya, ada data yang dikumpulkannya, maka kesimpulannya bisa itu.
Bagaimana kalau teori yang digunakannya berbeda? Nah, kalau teorinya yang digunakan berbeda, itu sama dengan melihat sesuatu dengan kacamata berbeda, maka potensial melahirkan kesimpulan yang berbeda. Kenapa? Karena memang ilmu pengetahuan sifatnya paradigmatis. Makanya jangan heran kalau misalnya bicara tentang utang negara Indonesia pun, itu kan menjadi beda-beda kesimpulannya. Pemerintah mengatakan utang negara belum krisis, belum masuk pada fase yang mengkhawatirkan. Sementara para pengamat mengatakannya itu sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang teori yang digunakan berbeda, paradigma yang berbeda, maka kesimpulan bisa tidak sama. Nah, jadi yang disebut karakter ilmu ilmiah itu ya satu diantaranya adalah paradigmatika. Oleh karena itu, yang paling penting nanti yang harus dipahami oleh kita, hati-hati ketika menuliskan tentang bab 2. Di bab 2 itu ada yang disebut dengan teori, ada yang disebut dengan tinjauan pustaka, ada yang disebut dengan kerangka fikir. Itu harus hati-hati. Kenapa harus disebut hati-hati? Karena nanti ketika kita menentukan teori tertentu yang digunakan, itu akan mengawal langkah kita, bahkan bisa mengantarkan kita pada kesimpulan yang tertentu juga, ya. Bisa jadi berbeda malah. Oleh karena itu nanti tolong dipahami bahwa ada yang disebut dengan kerangka fikir, ada yang disebut teori, dan itu dalam batasan tertentu berbeda ya. Nanti sebenarnya akan kita coba diskusikan di pertemuan berikutnya tentang konsep itu. Nah, yang paling penting sekarang dipahami bahwa yang dimaksud penelitian itu sendiri kan mengikat pada 3 hal. Pertama, penelitian terkait dengan cara berpikir, yaitulah disebut metode. Yang kedua, yang disebut penelitian ilmiah itu terkait dengan hasil. Ya, contohnya laporan skripsi. Jurnal, itu adalah hasil penelitian. Tetapi makna penelitian juga bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas, yaitu prosesnya itu sendiri. Orang yang ilmiah, itu dia memiliki karakter berpikir yang berbeda. Atau sikap ilmiah berbeda dengan sikap non-ilmiah. Ini yang disebut dengan proses atau aktivitas. Jadi, makna penelitian ilmiah itu bisa dikembangkan atau dikemas menjadi 3 aspek. Satu sisi terkait dengan metodenya, sisi yang lain terkait dengan hasilnya, dan sisi yang lain terkait dengan aktivitasnya. Ini yang kemudian menjadi bagian dari penelitian ilmiah. Maaf Pak, mikrofon Bapak mati. Diulangi. Jadi nanti ada beberapa hal yang memang harus difahami oleh kita. Yang pertama istilah konsep. Konsep itu abstraksi tentang objek. Jadi nanti dalam judul penelitian harus ada konsepnya ya. Misalnya tentang media sosial, itu medsos, itu konsep. Komunikasi, itu konsep. Nah, nanti hubungan antar konsep itu menjadi proposisi atau pernyataan. Jadi setelah ada konsep, nanti akan muncul pernyataan. Dalam pernyataan itu, proposisi itu ada 3 kemungkinan. Pertama, hubungan deterministik pasti. Misalnya, pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja. Itu deterministik.
Yang kedua nanti ada hubungan probabilitas. Hubungan probabilitas itu bahasa kitanya adalah mungkin, ya. Misalnya jika mahasiswa sering menggunakan medsos, mungkin nilai mata kuliah komunikasi visual akan baik. Nah, itu namanya pernyataan probabilitas. Tapi kalau misalnya tidak ada kecenderungan apakah dia berpengaruh atau tidak, itu namanya hubungan semu, ya. Nah, jadi nanti sudah konsep akan ada yang disebut dengan hubungan antar konsep yang disebut dengan proposisi. Dan yang paling penting yang ingin disampaikan hari ini adalah bahwa sebuah penelitian itu pasti merujuk pada sebuah teori. Teori dalam komunikasi itu cukup banyak. Misalnya ada teori wacana, teori tanda dan bahasa. Kemudian ada teori interaksionisme simbolik. Walaupun ini sama juga dengan sosiologi dan antropologi nanti ya. Tapi memang dari situ pinjamannya. Nah, nanti dalam penelitian itu harus jelas. Bahasa sederhananya nanti, kalau misalnya saya diberi kesempatan untuk menjadi penguji mahasiswa Stikom tentang skripsi, maka pertanyaan saya itu adalah teori apa yang Anda gunakan untuk meneliti masalah ini. Ingat, pertanyaan itu bukan pertanyaan definisi konsep. Jadi jangan sampai misalnya ketika saya nanya, teori apa yang digunakan untuk meneliti tentang perilaku remaja? Kemudian dijawab dengan perilaku remaja adalah kelakuan yang dilakukan oleh usia antara 12 sampai 17 tahun. Nah, kalau menjelaskan seperti itu baru konsep. Baru konsep. Dan itu konsepnya adalah definisi denotatif ya dari kamus atau dari ensiklopedia. Sementara pertanyaan tentang teori ini adalah kaitannya dengan bahwa berpikir yang kita lakukan itu, riset yang kita kembangkan itu, teori yang digunakannya apa? Apakah teori wacana? Apakah teori interaksionis simbolik? Apakah teori tanda? Apakah teori semiotika? Atau teori-teori yang lainnya? Ini yang menjadi penting, ya. Nah, jadi pada hari ini setidaknya itu yang bisa disampaikan ya. Nah, ini misal contoh, sekedar contoh saja nih. Minta tanggapan dari satu orang itu. Kalau ada kalimat hubungan komunikasi terapeutik perawat dengan kepuasan pasien di ruang rawat inap rumah sakit umum daerah Dr. Zainul Abidin. Kira-kira konsep komunikasi yang muncul di sini apa? Ada yang bisa bantu? Kalau ada judul Konsep penelitian kepuasan mungkin, Pak. satu, konsep kepuasan. Oke, ada satu. Yang kedua, Komunikasi, Pak. komunikasi. Oke, itu ya. Nah, kalau ditanya proposisinya yang menjadi masalah penelitian ini apa? Pernyataannya. Proposisinya. Mungkin itu Pak, kepuasan pasien di ruang rawat inap rumah sakit Pak. Oke, itu baru konsep ya. Jadi yang disebut proposisinya itu di sini adalah apakah komunikasi terapeutis memberikan kepuasan terhadap pasien? Enggak, itu gitu. Itu proposisinya. Nanti teorinya kalau menggunakan teori yang ini, kira-kira nih masuknya menggunakan teori yang mana ya? Yang cocok. Judul yang keempat masuk, Pak. Social judgment theory, Pak. Oke, bisa Yang keempat, ya, bagus. Yang kedua, bisa menggunakan teori mana lagi? Yang kelima, Pak. Interpretasi dan experience. Oke, kalau teori wacana bisa nggak? Kurang sih, Pak. Kurang valid. Oke, bagus ya. Nah, seperti itu. Jadi sudah bagus ya. Jadi kita sudah bisa memilah mana sih yang disebut dengan teori, mana yang disebut dengan proposisi, dan mana yang disebut konsepnya. Nanti ketika ada judul penelitian tertentu, teori mana yang bisa digunakan, kita sudah bisa ya membedakan hal seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf.
mungkin waktunya juga sudah cukup ya, sudah cukup sekitar 50 menit. Kalaupun misalnya ada yang belum difahami, bisa komunikasi di grup ya. Baik.